Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang terhormat, peserta pembinaan calon ahli K3 umum. Kali ini kita akan bahas materi mengenai K3 konstruksi ya, di pembinaan calon ahli K3 umum ini. Sebagaimana kita ketahui ya, angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi cukup tinggi ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan sektor usaha lain. Nah, untuk membahas ini kita perlu mengetahui dulu ruang lingkup K3 konstruksi dan bangunan ya. Konstruksi adalah segala pekerjaan untuk merencanakan, membangun ya, merawat, bahkan membongkar suatu konstruksi bangunan maupun suatu konstruksi sipil ya, yang dimulai dari masa konstruksi ya. Di sini ada beberapa tahapan pekerjaan, dari mulai penggalian atau bahkan mungkin pekerjaan bawah tanah, lalu ada pekerjaan struktur ya. Pekerjaan struktur ini biasanya puncak-puncaknya pekerjaan konstruksi ya. Lalu setelah itu finishing ya. Kalau sudah jadi dilanjutkan dengan tahap serah terima, termasuk juga perawatan dan pemeliharaan. Jadi perawatan dan pemeliharaan bangunan itu sendiri termasuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan konstruksi ya. Kemudian ya, dari berbagai macam definisi ini ya, apa itu konstruksi bangunan, secara bangunan ya, termasuk masa konstruksi. Masa konstruksi ini bervariasi Bapak Ibu ya, ada yang cukup singkat, nggak nyampe dalam hitungan minggu mungkin ya, atau bahkan sampai yang paling lama ya, bisa tahunan atau multi years ya. Termasuk juga masa serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor selaku pelaksana pekerjaan konstruksi kepada pengguna jasa ya, atau yang lebih umum dikatakan sebagai owner atau sebagai pemilik pekerjaan. Dilanjutkan dengan masa pemeliharaan. Nah, masa pemeliharaan ini sangat tergantung dengan perjanjian yang dibuat di awal ya. Ada yang bahkan sampai bisa 5 tahun ya, tergantung kesepakatan di awal. Nah, latar belakang permasalahan pada pekerjaan konstruksi ini adalah besarnya atau pesatnya pekerjaan konstruksi di negara kita dan melibatkan tenaga kerja dengan jumlah yang umumnya cukup besar. Namun seiring dengan pekerjaan konstruksi itu sendiri menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan ya. Antara lain menyangkut masalah K3 dan juga lingkungan yang berada di sekitar proyek itu dilaksanakan. Ya. Oleh karena itu kegiatan konstruksi ya, demi meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi, harus benar-benar memperhatikan regulasi K3 dan standar K3 yang berlaku. Ya. Sekarang kita lihat dalam suatu proyek itu banyak pihak yang terkait, para pemangku kepentingan atau stakeholder. Ya, ini memang yang membedakan dengan sektor usaha lain yang biasanya unsur terkait itu berada dalam jumlah yang relatif sedikit, tapi dalam suatu proyek itu cukup banyak. Ada si pengguna jasa atau pemilik proyek, terus ada si konsultan perencana. Ya, jadi konsultan perencana inilah yang merencanakan ya, bagaimana proyek itu akan dilaksanakan. Nah, pelaksana dari proyek konstruksi itu sendiri itu yang disebut dengan kontraktor ya. Dan kontraktor ini tentu dia tidak bekerja sendirian Bapak Ibu, dia melibatkan beberapa subkontraktor yang masing-masing subkontraktor itu menangani suatu jenis pekerjaan sendiri ya. Ada misalnya subkontraktor mechanical electrical, ada subkontraktor pemasangan sistem proteksi kebakaran, ada subkontraktor pemasangan atau instalasi elevator ya,
landscaping, dan lain sebagainya. Terus tentu juga ada pemasok atau supplier. Nah, ini bisa supplier baik itu peralatan seperti misalnya alat angkat angkut, tower crane, mobile crane, atau bahan-bahan material yang diperlukan, ya, mulai batu bata, bahan berbahaya seperti chemical, ya, dan sebagainya. Di samping tentu juga ada keterlibatan dari instansi teknis terkait. Keterlibatan ini karena memang sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada instansi teknis dimaksud, ya, seperti misalnya Disnaker khususnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan, atau misalnya dinas pekerjaan umum kalau ini menyangkut konstruksi bidang pekerjaan umum, atau misalnya dinas perhubungan kalau memang proyek ini melaksanakan proyek yang berhubungan dengan perhubungan seperti bandara atau pelabuhan dan lain sebagainya. Dan tentu juga ada pihak dari masyarakat, ya, ini juga satu hal yang tidak bisa di kesampingan, ya Bapak Ibu, ya, karena memang masyarakat ini ya sedikit banyak terpengaruh oleh adanya kegiatan proyek di lokasi atau di daerah mereka. Dan tentunya adalah para pekerja proyek. Para pekerja proyek ini ada yang status hubungan kerjanya itu tetap, biasanya dipekerjakan sebagai karyawan tetap di suatu kontraktor atau subkon. Namun proporsi yang paling banyak justru adalah para pekerja yang status hubungan kerjanya itu adalah pegawai kontrak atau harian lepas. Nah, disinilah kebanyakan kecelakaan kerja yang terjadi itu menimpa para pekerja yang status hubungan kerjanya itu adalah buruh harian lepas. Ya. Karakteristik kegiatan dari suatu proyek konstruksi, ya Bapak Ibu, yang namanya proyek konstruksi itu apa ya? Dia memiliki target yang spesifik, baik dari segi kualitasnya, dari segi masa pekerjaannya, dananya, ya, dan sifat produknya itu, ya dia biasanya hampir selalu unik. Dalam arti tidak dapat direplikasi dengan tugas dan sumber daya yang sama, memberikan hasil yang sama persis. Ya, pasti ada perbedaannya. Dan proyek konstruksi itu terdiri atas sejumlah kegiatan yang terkait yang berkontribusi terhadap proyek secara keseluruhan. Ya, ada berbagai macam jenis pekerjaan yang terjadi yang waktunya bisa dilakukan secara hampir bersamaan. Ya. Nah, berikutnya, karena proyek konstruksi itu kompleks dan melibatkan sejumlah stakeholder, maka diperlukan koordinasi yang tepat supaya proyek ini selesai pada waktunya, sesuai dengan mutu yang diinginkan, dan tentunya tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Ya. Lalu, namanya mengerjakan proyek, pasti ada faktor-faktor ketidakpastian, seperti kinerja dari masing-masing individu, bagaimana keterampilan mereka, apalagi karena yang tadi proyeknya unik, ya, dalam arti tidak sama persis dengan pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Bagaimana keterampilan para pekerja ini beradaptasi dengan pekerjaan yang memang tidak dikenal sebelumnya, dan pengaruh luar yang memang belum diketahui. Ya, pengaruh luar itu macam-macam Bapak Ibu, ya. Sekarang kayak seperti sekarang ini lagi musim COVID-19, ya, sangat berpengaruh terhadap berlanjut atau tidak berlanjutnya suatu pekerjaan konstruksi. Dan yang namanya proyek tentu harus memberikan peluang-peluang baru, ya, ada peluang baru, tantangan baru, guna memperoleh keterampilan-keterampilan baru, ya. Dan tentunya juga terdapat risiko, ya, khususnya risiko atau potensi bahaya pada setiap kegiatan proyek. Dan manajer proyek selaku pengurus, dia harus mampu mengelola risiko tersebut guna mencapai tujuan proyek. Permasalahan pada setiap kegiatan konstruksi umumnya adalah kurangnya kepedulian dalam penerapan K3, baik dari pihak manajemen dan tentu tenaga kerjanya. Terus belum ada acuan peraturan pedoman untuk penetapan anggaran biaya K3 di konstruksi bangunan. Nah, ini memang dilematis sekali Bapak Ibu, ya, karena sulit dibuat suatu peraturan yang bisa berubah dari waktu ke waktu akibat faktor inflasi misalnya, ya, material,
pada tahun 2020 ini tentu harganya berbeda dengan kondisi 2 atau 3 tahun sebelumnya. Terus permasalahan berikutnya adalah korban kecelakaan kerja pada umumnya adalah tenaga kerja harian lepas. Ya, mereka ini ya mungkin dari segi pendidikan kurang, ya, jangan yang seperti itu ya, yang terus dari segi keterampilan, ya, terus usianya juga masih ada yang muda, dalam arti masih kurang pengalaman, ya, dan permasalahan lain adalah pelaksanaan program jam sostek belum bisa mendukung upaya pencegahan, karena memang program jam sostek ini lebih kepada penanggulangan, ya, memberikan santunan kalau memang si korban mengalami kecelakaan kerja. Itu pun ya masih banyak buruh harian lepas yang memang belum didaftarkan oleh pemberi kerjanya ke dalam program jaminan sosial khusus sektor konstruksi. Nah, peraturan K3 bidang konstruksi bangunan, ya, tentu induknya adalah di Undang-Undang 170, ya, terus dibuat pedoman yang lebih detail lagi di Peraturan Menaker nomor 1 tahun 80 tentang K3 konstruksi bangunan. Dan sebagai pedoman teknisnya ada putusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Tenaga Pekerjaan Umum, ya, tentang pedoman K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Ya. Pedoman ini yang dituangkan dalam satu lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan bersama ini merupakan persyaratan K3 minimum di suatu proyek konstruksi. Jadi itu adalah batasan yang dibuat, tidak boleh lebih rendah lagi daripada ketentuan yang ada di keputusan bersama ini. Lalu ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja, ya, nomor 8 tahun 2012, intinya tentang peningkatan pembinaan dan pengawasan sasar K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Nah, di Undang-Undang 170, ya, khususnya di pasal 2, disebut dan ruang lingkup K3 konstruksi, ya. Kalau misalnya dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, ya, termasuk pembongkaran atau melakukan pekerjaan di ketinggian, ya, pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah pada saat penggalian, umpamanya kejatuhan benda, terkena pelantingan benda, ya, atau bahkan terprosok ke dalam lubang-lubang, ya, dan terdapat atau menyebarnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, dan sebagainya. Ya, ini lebih kepada faktor lingkungan kerja, ya. Nah, Undang-Undang 170 ini juga menetapkan syarat-syarat K3, ya, syarat K3 yang harus dipatuhi baik oleh pengurus maupun oleh tenaga kerja. Ada 18 syarat K3, antara lain mencegah dan mengurangi kecelakaan, ya, mencegah dan mengurangi terjadinya kebakaran, terus mencegah jangan sampai tersengat aliran listrik berbahaya, dan sebagainya. Ya. Di Permenaker nomor 1 tahun 80 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang 170, di sini disebutkan ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan saat sebelum melakukan pekerjaan, saat dilakukan pekerjaan konstruksi, dan pada saat selesai dilakukan pekerjaan konstruksi bangunan. Ya. Di sini kita lihat bahwa proyek konstruksi itu harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, ya, atau lebih tepat lagi kepada unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, ya, yang dituangkan dalam dokumen dalam bentuk wajib lapor pekerjaan proyek konstruksi. Ya. Lalu disusul pula kewajiban untuk membentuk organisasi dan atau kepanitiaan K3 dalam proyek seperti P2K3 atau unit K3. Dan tentunya sebelum proyek dilakukan adanya kewajiban untuk melakukan identifikasi K3 dan segera siapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan. Berarti di sini ada hazard identification, risk assessment, dan risk control, ya, untuk setiap jenis pekerjaan konstruksi, termasuk pengoperasian setiap peralatan K3, ya.
Untuk setiap jenis pekerjaan konstruksi yang umum itu ya Bapak Ibu, misalnya pekerjaan di bawah tanah, ya, pekerjaan galian, pekerjaan beton, ya, pekerjaan pemancangan, pekerjaan konstruksi baja, ya, termasuk pekerjaan pembongkaran. Ya, jadi setiap jenis pekerjaan itu harus dilakukan identifikasi potensi bahayanya, dibuat risk assessment-nya atau penilaian risikonya, untuk selanjutnya dibuat cara-cara pengendalian risikonya. Nah, di suatu proyek konstruksi wajib menerapkan SMK 3 kalau mempekerjakan lebih dari 100 orang atau mempekerjakan kurang dari 100 orang namun mengandung potensi bahaya tinggi. Umumnya proyek konstruksi termasuk kategori tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi. Jadi wajib menerapkan SMK 3. SMK 3 yang mana Bapak Ibu? Ya tentu SMK 3 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 di tempat kerja. Lalu kewajiban administratif lainnya adalah dibuatkan akte pengawasan K3 proyek konstruksi. Ini adalah untuk menuangkan hasil-hasil temuan pada saat inspeksi, termasuk saran-saran rekomendasi perbaikan. Nah, saran-saran rekomendasi perbaikan tentu dibuat berdasarkan dengan cara yang paling efisien namun efektif. Ya. Untuk personel K3-nya, yang antara lain di proyek konstruksi harus sediakan ahli muda K3 konstruksi, ya, ahli madya K3 konstruksi sampai ke ahli utama K3 bidang konstruksi. Ini berjenjang Bapak Ibu ya, termasuk sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah dan masa pekerjaan proyek konstruksi itu sendiri. Lalu disiapkanlah bahan pedoman K3 yang meliputi antara lain, namun tidak terbatas pada A, ya, catatan identifikasi kecelakaan kerja yang pernah ada, ya, termasuk bagaimana rekomendasi perusahaan K3 atas temuan identifikasi di atas, ya. Lalu dibuatkanlah prosedur kerja aman yang menyangkut seluruh jenis kegiatan, ya. Lalu untuk pekerjaan yang sifatnya khusus dibuatlah instruksi kerja aman, ya, seperti misalnya instruksi kerja aman di ruang terbatas, confined space, instruksi kerja aman di ketinggian, ya, atau yang sejenisnya. Lalu dibuatlah rencana kerja K3 atau safety plan yang sifatnya menyeluruh dan dikendalikan oleh pimpinan proyek. Lagi-lagi di sini pimpinan proyek yang dianggap bertanggung jawab, ya, terhadap segala hal yang terjadi di proyek yang diawasinya, ya, atau yang di bidangnya. Terus dibuatkan pedoman teknis K3 yang khusus melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat spesifik, ya, dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dilakukan inspeksi oleh ahli K3 baik yang ada di perusahaan, ya, misalnya dari pihak kontraktor, pihak pengguna jasa atau subkon, ya, dan tentu juga oleh pegawai pengawas ketenaga kerjaan setempat. Lalu dilakukanlah audit, ya, khususnya audit SMK 3 oleh auditor independen. Nah, sekarang kita bahas mengenai peraturan, yaitu Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174 tahun 1986 dan Nomor 104 tahun 1986. Ya, di sini dibuat, ya, mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh kontraktor seperti yang disebutkan tadi, ya, termasuk wewenang Menteri Pekerjaan Umum untuk memberikan sanksi administrasi khususnya kepada proyek-proyek yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum seperti jalan, jembatan, bendungan, ya. Tentu ada koordinasi, ya, dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pekerjaan Umum di setiap wilayah kerja. Ada wewenang ahli K3 konstruksi dan pengawasan secara koordinasi baik oleh Dinas Tenaga Kerja maupun Pekerjaan Umum. Ya. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah lampiran dari keputusan bersama ini, karena lampiran ini yang judulnya tadi, ya, pedoman K3 pada tempat kegiatan konstruksi, adalah bagian tidak terpisahkan dari keputusan bersama Menaker PU. Ya. Jadi ini pedoman ini memuat syarat-syarat penerapan K3 secara minimal
Berarti kalau secara minimal tentu dilarang ya menerapkan hal-hal yang memang lebih rendah dari ketentuan yang ada di lampiran ini. Ya. Nah, lampiran ini atau pedoman ini dia terdiri atas 14 bab, di mana bab 1 itu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administratif. Nah, dari mulai bab 2 sampai bab 14 itu menyangkut yang sifatnya teknis. Ya, seperti yang akan kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Bab 1 itu mengenai persyaratan umum, ya. Yang kedua ini berhubungan dengan kondisi tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Yang ketiga dan keempat ini berhubungan dengan penggunaan perancah dan tangga ya, karena memang di proyek itu hampir dipastikan ada bekerja di ketinggian, sehingga pemasangan, penggunaan dan pembongkaran baik perancah maupun tangga itu harus memenuhi kaidah K3. Yang kelima itu adalah mengenai peralatan untuk mengangkat ya. Di sini memang dibahas ya mengenai peralatan untuk mengangkat, namun juga ada peraturan juga tersendiri yaitu Permenaker nomor 5 tahun 85 tentang pesawat angkatan angkut dan Permenaker nomor 9 tahun 2010 tentang operatornya ya. Lalu penggunaan tali, rantai dan perlengkapan lainnya dibahas di bab 6. Lanjut lagi ke bagian 7 adalah ketentuan umum permesinan ya. Sudah barang tentu pasti digunakan berbagai macam mesin di proyek ya. Terus bagian 8 itu adalah mengenai peralatan, baik peralatan tangan ya, seperti palu, martil, ya, kikir sampai ke peralatan bertenaga, ya, bulldozer, ekskavator, ya, persyaratan K3-nya secara minimal diatur di bab 8 ini. Nah, mulai bab 9 sampai bab 14 itu diaturlah persyaratan K3 untuk jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang lazim ditemukan di suatu proyek, ya, dimulai dari pekerjaan bawah tanah, penggalian, pemancangan tiang pancang, pekerjaan beton, ya. Terus operasi lainnya dalam pembangunan gedung. Operasi lain itu misalnya pekerjaan prefab, ya, prefabrikasi, pekerjaan konstruksi baja, pekerjaan pengecatan, ya. Terus penggunaan bahan peledak, dan terakhir ditutup dengan persyaratan K3 mengenai pembongkaran. Ya. Namun ya karena memang waktunya sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita bahas satu persatu di sini, ya. Namun nanti kalau beri sesi tanya jawab silakan kalau bertanyakan, ya. Di samping Undang-Undang 170, yang menjadi rujukan kita itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ya, di sini disebutkan bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan yang tentang keteknikan, keamanan, ya, terus yang ditandai dengan warna kuning ini yang berhubungan dengan perlindungan ketenaga kerjaan, Bapak Ibu ya. Ada masalah keselamatan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan lingkungan. Jadi perlindungan tenaga kerja itu tentu nggak hanya K3 saja, namun ada juga yang sifatnya normatif, seperti masalah hubungan kerja, penerapan jam kerja, kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, ya, itu termasuk ruang lingkup ya dari perlindungan tenaga kerja. Dan juga untuk tenaga kontrak, ya, ini juga memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 dan kepesertaannya dalam BPJS tenaga kerjaan. Ya, di sini dituangkan lagi lebih detail Bapak Ibu ya di pasal-pasal terkait ya. Nah, yang berikutnya adalah Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, ya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, di mana di sini memuat tentang kewajiban dalam hal penanggulangan kebakaran, dalam pemasangan dan pengujian sistem proteksi kebakaran baik yang aktif maupun pasif, ya, termasuk sarana evakuasi, pengolahan limbah, dan sarana kenyamanan gedung. Penyelenggaraan K3 pada pekerjaan konstruksi tentu dimulai pada tahap perencanaan. Jadi pada saat disusun suatu safety plan atau rencana K3, itu sedapat mungkin sudah mencakup semua pekerjaan, penggunaan peralatan, penggunaan bahan yang akan dilakukan, ya, termasuk keterlibatan dari pihak-pihak subkontraktor A, subkontraktor B, ya, pemasok A, pemasok B, misalnya. Dan juga harus memuat komitmen manajemen, ya, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan K3, pembentukan organisasi P2K3,
ya. Terus kerangka dan penjabaran tugas dari masing-masing personel, baik yang duduk di unit K3 atau PDO K3 maupun yang berada di struktur organisasi proyek itu sendiri. Lalu rutinlah dilakukan pembinaan, sosialisasi ya tentang potensi-potensi bahaya yang ada, potensi-potensi bahaya yang baru ya di awal pekerjaan maupun secara rutin maupun sifatnya khusus. Khusus ini biasanya Bapak Ibu kalau misalnya dilakukan audit atau baru saja terjadi suatu kecelakaan kerja ya. Juga mengenai aktivitas kegiatan dan pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal proyek ya. Eksternal ini bisa dilakukan oleh pengawas tenaga kerjaan atau dari instansi terkait lainnya seperti dari PU atau SDM misalnya, dan tentunya juga penerapan reward and punishment dalam hal penerapan K3 ya. Ini penting Bapak Ibu untuk menumbuh kembangkan budaya K3 di suatu proyek ya. Nah, objek-objek spesifik pada proyek konstruksi itu cukup luas, dari mulai kondisi umum, tempat dan lingkungan kerja, termasuk masalah lalu lintas, kendaraan, lalu lalang, pekerja, ya, jalur evakuasi, ya. Terus penggunaan berbagai macam alat mesin instalasi yang memang harus dipastikan sudah diperiksa dan diuji, dinyatakan layak, ya, dinyatakan aman. Penggunaan perancah, ya, ini juga harus benar-benar sesuai dengan standar dan regulasi, termasuk dari penggunaan spesifikasi materialnya ya. Siapa yang memasang harus berlisensi, teknisi perancah yang mengawasinya, supervisi K3 perancah juga harus berlisensi ya. Penggunaan tangga yang benar, terus mengenai alat angkat ya, dan pekerjaan yang berhubungan dengan proyek itu sendiri ya, dari misalnya konstruksi bawah tanah ya. Konstruksi bawah tanah itu berarti antara lain yang harus dilakukan adalah menguji apakah di dalam cukup ventilasi, apakah ada kandungan gas berbahaya ya. Terus apakah pencahayaannya cukup ya. Terus penggalian juga demikian Bapak Ibu ya. Apakah sudah dilakukan pengamanan berupa pemasangan turap ya, atau sheet piling supaya kalau terjadi longsor tidak menimbulkan bahaya bagi pekerja yang berada di dalam. Terus pemancangan ya, di sini juga dibutuhkan berbagai macam alat berat ya. Pekerjaan beton ya. Pekerjaan konstruksi baja. Pekerjaan konstruksi baja ini banyak dilakukan di ketinggian ya, berarti harus diantisipasi kalau misalnya terjadi kondisi darurat di sana ya. Pekerjaan pembongkaran dan pekerjaan penunjang lainnya seperti finishing. Nah, untuk alat Bapak Ibu ya, tentu harus dipastikan dulu persyaratan administratifnya, sertifikat bahannya ya, sertifikat kelaikannya. Terus dilakukan oleh juga pemeriksaan visual dan pengujian beban ya, barulah dikeluarkan rekomendasinya. Yang paling penting adalah kompetensi personel, baik di proyek maupun mereka yang menangani atau mengoperasikan peralatan-peralatan tadi. Kita sebut beberapa misalnya, ahli K3 konstruksi, ya, ahli K3 listrik, kalau memang diharuskan menggunakan ahli K3 listrik, ahli K3 kimia atau petugas K3 kimia, ya, operator angkat angkut, ya, teknisi listrik, ya, dan banyak lagi ya. Mereka harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat dan juga memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan lisensi. Khusus untuk yang tingkat ahli harus ada penunjukan dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Jenis-jenis bahaya konstruksi ya, secara umum ada berbagai macam jenis bahaya konstruksi ya. Ada physical hazard. Physical hazard ini berhubungan dengan misalnya faktor lingkungan kerja ya, suhu, kelembaban, kebisingan, getaran, radiasi. Terus ada juga mechanical hazard ya. Mechanical hazard ini misalnya kalau seseorang itu terjepit ya atau terperangkap
dalam suatu mesin atau bagian mesin yang sedang berputar. Ya, itu contoh dari mechanical hazard atau tertabrak. Ya. Terus juga chemical hazard, ini yang berhubungan dengan pengembangan kimia. Ya. Kalau misalnya ada paparan bahan kimia melebihi nilai ambang kuantitas tertentu, itu bisa menimbulkan kecelakaan bagi pekerja yang berada di sekitarnya. Belum lagi biological hazard, ya, kuman, bakteri, virus, ya, itulah biological hazard. Psychological hazard, ini yang namanya proyek, Bapak Ibu, ya, jarang dilakukan. Contohnya gini, namanya proyek konstruksi itu jarang dilakukan dekat rumah si pekerjanya, pasti berada di suatu tempat yang memang jauh dari tempat di mana dia tinggal. Nah, ini juga menimbulkan beban psikologis tersendiri ya bagi pekerja, apalagi kalau misalnya dia dikejar target, ya, bekerja dengan rekan yang belum dihafal satu persatu, ya, yang belum dikenal satu persatu, itu juga menimbulkan beban psikologis tersendiri. Ya, apalagi kalau misalnya ada pekerjaan yang harus lembur. Ya. Terakhir adalah ergonomic hazard. Ini lebih kepada kenyamanan postur tubuh ya dalam melakukan pekerjaan. Ya. Mengangkat beban, ya, melakukan pekerjaan di ketinggian. Ya, ini berhubungan dengan masalah ergonomi. Pengawasan pelaksanaan K3, ya, secara internal tentu meliputi kegiatan antara safety induction, ya, safety patrol, ya. Terus ada safety supervision, ini biasanya orang yang ditunjuk langsung oleh si project manager, dan ada safety mapping, ya. Jadi ini membahas apa saja temuan yang berhasil diobservasi oleh si safety supervision tadi, ya, untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Nah, ini contoh berbagai safety induction, safety talk, ya, dulu ya. Biasa dilakukan setiap pagi atau setiap minggu atau setiap minggu, ya. Nah, kecelakaan konstruksi, ya, sebab kecelakaan konstruksi itu, ya, penyebab tidak langsungnya itu lebih kepada human factor. Ya, ini malah yang dominan Bapak Ibu ya. Dari berbagai tindakan yang dianggap berbahaya. Contohnya apa? Bekerja tanpa kewenangan, ya. Dia memasang instalasi listrik, dia melakukan pemeliharaan peralatan listrik, ya, generator dan sebagainya, tapi dia tidak punya lisensi untuk itu. Atau dia masang peranca, dia buka ponca, dia tidak punya kewenangan untuk itu, ya. Atau dia bekerja tanpa SOP, bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan, ya, itu juga termasuk tindakan berbahaya. Bersenda gurau, ya, bersenda gurau bukan tidak boleh, ya, tapi itu harus diperhatikan lingkungannya, ya, karena ini sedikit banyak mengakibatkan seseorang itu bisa gagal fokus, ya. Terus ada faktor teknis, ya, faktor teknis ini seperti kondisi material, peralatan, ya, lingkungan kerja, ya. Ini sebenarnya ada hubungannya secara tidak langsung dengan human factor tadi, ya. Sini faktor manusia ya sangat dominan. Pekerja heterogen, berbagai macam latar belakang pendidikan, keterampilan, ya. Dan memang perlu penanganan khusus, ya. Namanya di proyek itu Bapak Ibu, ya, memang kondisinya relatif panas, ya, berarti perlu ada pendekatan yang persuasif, namun tidak mengurangi ketegasan apabila terjadi suatu pelanggaran. Ya, ini tekniknya. Terus pencegahan faktor manusia, ya, berarti ini pemilihan tenaga kerja yang sesuai, ya. Jangan memilih tenaga kerja yang tidak sesuai. Dia misalnya mengidap klaustrofobia. Apa itu klaustrofobia? Takut kalau berada dalam ruang yang sempit. Maka orang ini tidak cocok diterapkan atau dipekerjakan di ruang terbatas. Atau orang yang mengidap vertigo kalau bekerja di ketinggian, tentu dia juga nggak pas dipekerjakan di daerah ketinggian. Dan agar pengenalan terhadap potensi bahaya, cara kerja aman itu bisa berjalan
efektif, tentu harus dilakukan pembinaan dan pelatihan. Ya, bagaimana melakukan suatu pekerjaan secara aman, secara benar, bagaimana menghindari potensi bahaya spesifik yang ada di pekerjaan tersebut, dan pembinaan pengawasan ini berlangsung selama kegiatan itu dilakukan, ya, alias terus menerus, Bapak Ibu. Nah, faktor teknis ini berkaitan dengan kegiatan kerja proyek seperti penggunaan peralatan berat, ya, misalnya untuk pengangkatan jangan sampai melebihi beban yang dipersyaratkan. Operator yang juga harus terlatih, ya, berlisensi, ya. Dan kadang-kadang kan kalau di proyek itu apa ya, orang ngejar target, ya, kena penalti misalnya kalau proyeknya molor, namun dia mengkompromikan dengan hal-hal yang yang bisa mengundang potensi bahaya. Nah, pencegahan faktor teknis tentu ya itu tadi, ya, dari perencanaan kerja yang baik yang dituangkan dalam safety plan, ya, pemilihan peralatan sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuatnya atau dari pihak distributornya, ya, termasuk pengawasan dan pengujian peralatan kerja ini juga sama sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuatnya maupun distributornya, ya. Penggunaan metode dan teknik konstruksi yang aman. Nah, ini mau nggak mau Bapak Ibu kita merujuknya ke regulasi dan atau ke standar, ya. Regulasi itu biasanya memuat syarat minimal yang tidak boleh rendah atau syarat maksimal yang tidak boleh lebih tinggi. Adapun standar itu adalah how to-nya, bagaimana melakukannya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Itu kita bisa lihat di standar. Standar ini bisa SNI, bisa juga standar dari luar negeri, ya. Dan tentunya adalah penerapan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ini tentu mengacu ke peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 di tempat kerja. Nah, penerapan SMK 3 ini suatu waktu bisa diaudit Bapak Ibu, ya, oleh auditor K3, ya, auditor internal maupun eksternal, ya. Nah, implementasi K3 dalam kegiatan proyek, ya, ini dikembangkan dengan pertimbangan berbagai aspek antara lain skala proyek, ya. Misalnya proyek PLTU itu bukan proyek yang selesai dalam 1-2 tahun, ya, itu multi years, ya, jadi berbagai macam aspek pertimbangan, masalah lingkungan, ya, dan sebagainya. Terus jumlah tenaga kerja yang dilibatkan ini juga penting Bapak Ibu, ya. Kita harus memastikan bahwa berapapun jumlahnya semua itu harus diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja di sektor konstruksi, ya. Kita tidak menginginkan adanya kecelakaan kerja, namun kalau ada kecelakaan kerja maka si korban atau ahli warisnya kalau korban meninggal itu dipastikan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, ya. Sanksinya cukup berat kalau mereka tidak diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan tadi. Terus juga lokasi kegiatan, ya, ini konsep juga penting Bapak Ibu, ya, karena kaitannya secara nggak langsung itu juga terhadap ketentuan atau regulasi mengenai penerapan waktu kerja, ya. Waktu kerja di lokasi perkotaan tentu berbeda dengan ketentuan waktu kerja di sektor hulu migas misalnya, atau di sektor pertambangan, sektor perkebunan, yaitu ada regulasi yang mengatur berapa sih penerapan jam kerja maksimal, baik yang normal maupun yang lembur, ya. Jangan sampai misalnya si pekerja ini bekerjanya overtime melebihi ketentuan yang ada di peraturan, terus akhirnya dia kelelahan, menimbulkan kecelakaan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, ya. Di samping itu, ya, potensi dan risiko bahaya tadi yang sudah telah tadi, ya, dan kita harus update masalah peraturan dan standar yang berlaku Bapak Ibu. Itu sudah konsekuensinya, ya, bagi kepala proyek, ahli K3, mereka ini dianggap, ya, update terhadap regulasi maupun standar yang berlaku. Dan tentu teknologi proyek yang digunakan, semakin canggih teknologi proyek yang digunakan tentu diharapkan semakin efisien, tapi potensi bahaya juga semakin rumit, ya. Nah, berikutnya adalah mengenai elemen program K3 dalam satu proyek. Kita lihat di sini Bapak Ibu ada 18 elemen program,
Tentu penerapan ke-18 ini sifatnya tidak wajib semua ya. Namun sedapat mungkin harus ada ya, dimulai dari kebijakan K3 ya, penerapan administrasi dan prosedur ya, terus pembentukan P2K3 ya, project safety, pembinaan dan pelatihan selama proyek berlangsung maupun sebelum dilakukan pekerjaan, identifikasi potensi bahaya di setiap jenis pekerjaan, di setiap penggunaan alat, di setiap penanganan material, termasuk cara pengendaliannya. Dan karena kita ingin membudayakan K3 tentu, atau menyadarkan ya, menanamkan budaya K3, tentu harus lakukan promosi K3 secara terus menerus, baik melalui poster, pamflet dan sebagainya. Melakukan praktek kerja aman ya, izin kerja bagi jenis pekerjaan yang mengandung potensi bahaya tinggi, inspeksi K3 baik secara rutin maupun secara mendadak ya, inspeksi peralatan ya, penerapan kontraktor safety management system ya, ini khususnya di proyek-proyek migas ya, proyek-proyek konstruksi sektor migas, transportasi baik transportasi pekerja ke proyek, dari barat ke proyek maupun transportasi bahan kimia berbahaya. Lingkungan kerja perlu diperhatikan Bapak Ibu, nilai ambang batas kuantitas dan kualitas ya, sampah dan limbah, dan penanganan darurat. Kita tidak akan pernah tahu kapan satu kondisi darurat terjadi, apakah itu kebakaran, gempa bumi, tsunami. Jadi harus dibuat emergency response plan atau rencana tanggap darurat untuk setiap jenis kondisi darurat tadi. Kemudian, kalau ada kecelakaan kerja itu harus diinvestigasi, dianalisis ya, dari mulai penyebab langsungnya, penyebab tidak langsungnya, dan penyebab dasar. Lalu dilakukanlah audit SMK 3. Apakah proyek ini sudah menerapkan SMK 3 yang dipersyaratkan? Ya, ini untuk masing-masing keterangan tadi ya, bisa Bapak Ibu lihat ya, dari mulai kebijakan, prosedur dan sebagainya. Oke, karena memang waktunya sudah hampir habis, mungkin saya cukup akhiri sekian dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ajukan di sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.